Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melakukan salat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan ia salat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia mengerjakan salat separuh malam, setengah malam. Wa man shallal subhi fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama laila kullah, seakan-akan ia mendirikan salat semalam suntuk. Ini keutamaan yang sangat besar yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, bahwasalnya orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah, dia akan mendapatkan pahala bagaikan pahala ia salat semalam suntuk. Keutamaan selanjutnya, kata Rasulullah SAW, adalah bagi orang yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah di masjid, maka ia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jaminan yang terbaik jamaah yang perlu kita cari, yang perlu untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita, kecuali jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, ketika kita salat subuh berjamaah, Allah jamin kehidupan kita pada hari itu. Allah jamin rezeki kita pada hari itu. Allah jamin kebahagiaan kita pada hari itu. Bahkan orang-orang yang berusaha menyakiti orang-orang yang salat subuh berjamaah, orang-orang yang berusaha menyakiti orang-orang yang salat subuh berjamaah, maka dia akan dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lemparkan api neraka kepadanya. Maka dahulunya seorang pemimpin yang sangat zalim yang dikenal dengan Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang sangat zalim, yang sangat mudah membunuh rakyatnya. Rakyatnya salah sedikit dia bunuh, begitu mudah baginya membunuh. Pada suatu ketika seorang rakyatnya ingin dibunuh, kemudian Al-Gujonya bertanya kepadanya, "Apakah engkau salat subuh tadi?" Maka ia menjawab, "Ya, saya tadi salat subuh." Kemudian ia katakan, "Tadi saya salat subuh secara berjamaah." Kemudian Al-Gujonya berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, "Wahai pemimpin, sesungguhnya laki-laki ini tadi salat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana kita bunuh dia? Karena ia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala." Maka Hajjaj pun berkata kepadanya, "Lepaskan ia, karena ia berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala." Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang salat subuh berjamaah. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah orang yang salat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan digolongkan termasuk kepada golongan orang al-abrar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fi baitihi." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, thumma atal masjid, kemudian ia datang ke masjid, thumma yusalli rak'ataini qabla al-fajri, kemudian ia salat 2 rakaat sebelum salat subuh, itu salat sunnah fajar. Summa jalasa, kemudian ia duduk hatta yusallil fajar, sehingga ia salat subuh berjamaah. Kemudian thumma kharaja minal masjid, kemudian ia keluar dari masjid, kutibat lahu salatun fil abrar, maka dituliskan, ditetapkan kepadanya pada hari itu salat seperti salatnya al-abrar. Apa itu al-abrar jemaah dimuliakan Allah? Al-abrar, mereka itulah orang-orang yang berbuat kebaikan dan mereka berlebih-lebihan dalam berbuat kebaikan. Mereka lebih dalam berbuat kebaikan. Ketika ia salat,
ia tidak mencukupi salatnya dengan salat wajib saja, akan tapi juga dengan salat sunnah. Ketika ia berpuasa, dia tidak mencukupi dengan puasa Ramadannya saja, dan dia juga puasa sunnah. Itulah al-abrar yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka saling melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, dan kalian mengenal mereka di wajah mereka dengan penuh kegembiraan. Yusqawna min rahiqim makhtum, kemudian mereka dituangkan kepada mereka khamar-khamar yang murni, yang tidak memabukkan, yang masih tersegel khamar tersebut. Khitamuhu misk, yang mana segel tersebut itu dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, pada yang demikian hendaklah mereka itu saling berlomba-lomba. Itulah al-abrar, jemaah dimuliakan Allah. Maka orang yang salat subuh, Allah akan memasukkan mereka dalam golongan al-abrar. Sedang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya bagi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah adalah mereka akan dikirimkan kepada mereka, yaitu penjaga khusus dari para malaikat. Penjaga khusus dari para malaikat. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang mauquf, akan tetapi riwayat ini mempunyai hukum marfu yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balaghani annal malaka yaghdu birayatihi ma'a awwali ma yaghdu ilal masjid." Sampai kepadaku bahwasannya malaikat itu akan pergi dengan membawa bendera kepada orang yang pertama sekali keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan apabila ia salat, maka malaikat itu berdiri di sampingnya dan menjaganya daripada syaitan-syaitan sampai ia kembali ke rumahnya. Juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku juga bahwasanya syaitan itu keluar juga membawa bendera-bendera, yang mana bendera-bendera tersebut dia akan menggoda orang-orang yang pertama sekali keluar dari rumahnya, dia menuju ke pasar. Jadi kalau orang yang keluar dari rumahnya pertama sekali dia tuju pasar, yang menjaganya adalah syaitan. Akan tapi kalau ia keluar dari rumahnya di pagi hari, yang dia tuju adalah masjid untuk salat subuh berjamaah, yang menjaga mereka itu adalah para malaikat. Maka ini keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan salat subuh secara berjamaah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang orang-orang yang salat subuh berjamaah, bahwasannya mereka dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga dua salat di waktu dingin, kata para ulama, salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Bahkan bukan hanya syurga yang akan Allah berikan kepada mereka, juga Allah akan jauhkan mereka dari neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijan nar ahadun man sabla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang pun barang siapa yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Ingat jemaah dimuliakan Allah, lihatlah begitu besar keutamaan bagi orang-orang yang datang ke masjid di pagi hari untuk melakukan salat subuh berjamaah. Bahkan dalam hadis yang lain sangat dahsyat, ketika kita keluar rumah kita dalam keadaan gelap gulita, kegelapan tersebut nanti pada hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan cahaya yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
dan At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina minadh-dhulami ilal masajid." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang pergi di pagi hari dalam keadaan gelap. Yang mana mereka pergi ilal masajid, pergi ke rumah-rumah Allah. Apa kabar gembiranya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, binuril ladzi, dengan cahaya yang sempurna nanti akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang berjalan di pagi hari dalam keadaan gelap gulita menuju ke masjid, mereka salat subuh berjamaah di masjid. Adapun orang-orang yang tidak mau salat subuh berjamaah di masjid dan berharap akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, karena cahaya ini hanya diberi kepada orang-orang yang salat subuh berjamaah di masjid. Maka apalagi yang kita tunggu jamaah dimuliakan Allah? Kenapa kita masih malas pergi ke masjid salat subuh berjamaah di masjid? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak pergi salat subuh di masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika disebutkan seseorang dia itu tidur di malam hari dan ia terbangun sudah di pagi hari, sudah lewat waktu subuh padanya. Apa kata Rasulullah? Dzakar rajul bala syaitan fi udhunih. Orang itu telah dikencingi oleh syaitan ke dalam telinganya. Para ulama menafsirkan kalimat dikencingi oleh syaitan dalam telinganya ada 3 tafsir. Maksud yang pertama kata para ulama, ia telah diejek, direndahkan oleh syaitan. Subhanallah. Seorang muslim direndahkan oleh syaitan karena ia tidak bangun subuh untuk salat subuh berjamaah. Diejek oleh syaitan. Padahal kita ketahui inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kita yang nyata. Makna yang kedua kata para ulama, mana syaitan itu menjadikan telinga orang-orang yang tertidur di pagi hari itu tidak salat subuh tempat mereka untuk buang hajat, tempat mereka kencing, tempat mereka buang air besar. Tafsir yang ketiga kata para ulama, maksud bala fi udhuni adalah mereka akan ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka tidak menerimanya, tidak mau dengar. Ketika datang nasihat pada mereka, mereka mengabaikan nasihat, tidak mau mereka dengar. Itulah maksud kalimat tersebut, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menyedihkan sekali apa yang pernah dikisahkan oleh seorang ulama, bahwasanya pada suatu ketika seorang Palestina bertemu dengan seorang Yahudi. Kemudian orang Palestina tersebut berkata kepada orang Yahudi itu, "Wahai Yahudi, sesungguhnya suatu saat kami akan memerangi kalian dan kami akan usir kalian daripada negeri kami ini." Maka orang Yahudi itu menjawab, "Dari mana engkau tahu itu?" Maka jemaah dimuliakan Allah, orang Muslim Palestina ini menjawab, "Kami tahu dan kami yakin sekali karena Rasul kami memberitahu kepada kami, yang mana suatu ketika nanti kalian akan memerangi Yahudi sehingga mereka bersembunyi di belakang pohon dan belakang batu, sampai-sampai batu dan pohon tersebut berkata kepada orang Muslim itu, 'Ya Muslim, ya Abdullah, warai Yahudi ta'al faqtul.' Wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakang saya ada Yahudi, kesini bunuhlah dia." Apa kata orang Yahudi tersebut? "Benar, apa yang kamu katakan itu benar. Di dalam kitab kami pun benar dan ada disebut itu." Kemudian orang Muslim itu berkata, "Lalu kenapa engkau tidak segera keluar dari negeri kami?" Maka ia berkata, "Ingat wahai Muslim, ingat, sesungguhnya orang Muslim yang akan mengusir kami nanti dari tanah suci Palestina ini adalah orang Muslim yang nanti salat subuh mereka seperti salat Jumat. Orang Muslim yang akan mengusir kami nanti adalah orang Muslim yang salat subuh mereka, hadir mereka ke masjid bagaikan salat Jumat." Maka kalau kita ingin melihat kapankah Islam ini akan jaya, maka lihatlah di salat subuh.
Kalau saf-saf salat subuh sudah penuh seperti hari ini kita solat Jumat, insya-Allah Islam akan kembali jaya di bumi Allah ini. Maka jemaah dimuliakan Allah, kalau kita tidak mampu memberi yang terbaik untuk Islam, menolong Islam, janganlah kita menjadi orang yang melemahkan Islam disebabkan karena kita tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan khutbah pada hari yang berbahagia ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan seluruh jemaah yang hadir rumah Allah yang mulia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.